Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lis dan teman-teman yang sedang mendengarkan presentasi kami, izinkan kami membawakan presentasi dari bab 12 yaitu situasi. Pertama-tama, izin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Afrizal dengan ujung NPM 063. Selanjutnya ada Niwayan Dela A dengan ujung NPM 070 dan Nikomang Ayuni dengan ujung NPM 015. Nah, sebelum masuk ke tugas, izinkan saya memperkenalkan apa itu situasi. Jadi, situasi seringkali menjelaskan lebih banyak tentang yang sedang terjadi dan jenis perilaku kepemimpinan tertentu yang paling baik dibandingkan variabel maupun yang telah kita diskusikan sejauh ini. Kepantasan perilaku seseorang pemimpin dalam sekelompok pengikut seringkali hanya masuk akal jika Anda melihatnya dalam konteks situasi ketika perilaku itu dilakukan. Situasi mungkin menjadi alasan utama hubungan yang tidak terlalu konsisten antara sifat personal, pengalaman, atau kemampuan kognitif dengan keefektifan kepemimpinan dibanding kemunculan kepemimpinan. Intinya, situasi mempengaruhi cara memimpin seseorang. Dengan cara memimpin yang sukses, belum tentu dapat diterapkan ke perusahaan lain gitu. Jadi kalau misalnya kita menerapkan sesuatu ke perusahaan A belum tentu sukses juga di perusahaan B karena tergantung oleh situasinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas. Tugas itu tingkatan paling dasar dari sebuah situasi meliputi tugas yang dikerjakan oleh individual dan tim dalam organisasi. Bagaimana tugas berbeda-beda dan apa artinya bagi pemimpin? Beberapa penelitian memiliki pengaruh dalam kepemimpinan, khususnya dalam otonomi tugas, umpan balik, struktur, dan saling ketergantungan. Selanjutnya ada masalah dan tantangan. Seringkali kita menghadapi masalah atau tantangan ketika sumber daya pemecahan masalah telah ada sebelumnya. Secara umum, dapat melihat sumber daya ini memiliki dua aspek, yaitu metode umum dan metode khusus. Yang dari tekniknya kita bisa apa yang dilakukan itu bisa mengaplikasikan yang ada, terus siapa yang melakukan berarti otoritasnya. Terus ada adaptif, apa yang dilakukannya itu menemukan cara-cara yang baru dan yang melakukannya itu adalah orang yang menghadapi tantangan. Beberapa masalah pada dasarnya tidak dapat dipecahkan bahkan dengan solusi dari ahlinya sekalipun. Permasalahan ini disebut dengan permasalahan adaptif. Selanjutnya ada organisasi dari zaman ke zaman. Yang pertama ada fungsi yang bertukar. Organisasi-organisasi di zaman industri mendapatkan keuntungan persaingan melalui spesialisasi dari keahlian-keahlian fungsional dalam area seperti manufaktur, distribusi, pemasaran, teknologi, dan spesialis semacam ini memberikan keuntungan yang substansial, tetapi sering dengan waktu juga mendorong kepada ketidakefektifan dan ketidakefisienan yang tinggi dan proses respon yang lamban. Selanjutnya adalah hubungan antara pelanggan dan pemasok. Perusahaan di zaman industri beroperasi dengan pelanggan dan pemasok, bertransaksi dalam jarak dekat. Teknologi informasi memungkinkan organisasi di zaman sekarang mengintegrasikan proses suplai, produksi, dan pengiriman serta mendapatkan keuntungan dalam hal biaya, kualitas, dan waktu respon. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Perusahaan di zaman industri tumbuh dengan menawarkan produk dan layanan dan biaya yang rendah, tetapi sudah terstandar. Perusahaan di zaman informasi harus belajar untuk menawarkan produk dan layanan yang dapat disesuaikan dengan segmen-segmen pelanggan yang berbeda. Selanjutnya ada skala global. Perusahaan di zaman informasi bersaing dengan perusahaan-perusahaan terbaik dari seluruh dunia. Bahkan investasi besar yang dibutuhkan untuk produk dan layanan yang baru akan membutuhkan pelanggan di seluruh dunia untuk menyediakan imbalan yang cukup dari biaya-biaya tersebut. Selanjutnya ada perubahan dari inovasi. Siklus kehidupan sebuah produk semakin mengecil. Keuntungan kompetitif dalam suatu generasi dari kehidupan sebuah produk bukan merupakan jaminan kesuksesan bagi generasi berikutnya. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan dengan inovasi teknologi yang begitu cepat harus ahli dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan, menginovasikan produk dan layanan yang baru, dan menerapkan teknologi baru dengan cepat untuk proses pengiriman yang efisien. Selanjutnya ada pekerjaan berpengetahuan.
pekerja berpengetahuan. Perusahaan industrial menciptakan perbedaan yang jelas antara elit intelektual di suatu sisi, terutama manajer dan insinyur. Kelompok yang terakhir mengerjakan tugas dan proses di bawah pengawasan langsung dari insinyur dan manajer berkerah putih. Proses ini biasanya menggunakan kemampuan fisik bukan pikiran. Sekarang, semua karyawan harus mendistribusikan nilai dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapat sediakan. Seseorang hanya butuh melihat daftar perubahan asumsi operasi milik Kaplan dan Norton untuk mengetahui situasi yang dialami oleh pemimpin saat ini berbeda dengan situasi 20 tahun yang lalu. Kalau dicontohkan, laju perubahan sekarang ini bagaikan pengendaraan arung jeram. Semua perubahan begitu cepat sehingga sulit menyesuaikan diri. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Niwayandela. Oke, next. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang organisasi formal. Nah, organisasi formal itu sendiri didefinisikan dari hubungan dengan disiplin manajemen, perilaku organisasional, dan teori organisasional. Nah, terdapat banyak aspek dari organisasi formal ini yang memiliki pengaruh mendasar kepada pemimpinan. Nah, di antaranya itu ada tingkat otoritas yang merupakan tingkatan hierarkis dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ada struktur organisasional yang merupakan cara aktivitas sebuah organisasi dikoordinasi dan dikendalikan dan mewakili tingkatan lain dari situasi ketika pemimpin dan pengikut harus beroperasi. Nah, struktur organisasi ini berbeda-beda dalam kerumitannya. Ada 3 kerumitan dalam struktur organisasional. Yang pertama, itu ada kerumitan horizontal. Nah, kerumitan horizontal yaitu umumnya lebih tinggi diasosiasikan dengan lebih banyaknya spesialisasi di dalam subunit dan meningkatnya kemungkinan terjadinya kegagalan komunikasi antara subunit. Yang kedua, itu ada kerumitan vertikal, yaitu jumlah tingkatan hierarkis yang muncul dalam diagram organisasi. Kerumitan vertikal ini dapat mempengaruhi kepemimpinan dengan mempengaruhi faktor-faktor lain seperti dinamika otoritas dan jaringan komunikasi. Yang terakhir ada kerumitan spasial. Nah, kerumitan spasial ini menjelaskan ketersebaran geografis. Organisasi yang semua anggotanya berada dalam situasi yang sama, dalam lokasi yang sama, itu biasanya memiliki tingkat kerumitan spasial yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi yang berbeda-beda di penjuru dunia. Jadi, kerumitan spasial itu mempersulit para pemimpin untuk melakukan komunikasi tatap muka dengan bawahan yang terpisah secara geografis atau lokasi. Nah, selanjutnya itu ada keterpusatan yang merupakan ketersebaran pengambilan keputusan dalam organisasi. Next. Nah, di sini ada organisasi informal, kebudayaan organisasi. Nah, kebudayaan organisasi ini didefinisikan sebagai sistem latar belakang, norma, nilai, atau kepercayaan yang dibagi bersama di antara anggota-anggota dari kelompok. Sedangkan iklim organisasional didefinisikan sebagai reaksi subjektif anggota terhadap organisasi yang berhubungan dengan tingkatan hubungan anggota-anggota organisasi terhadap satu sama lain. Kedua konsep ini memiliki perbedaan, yaitu bahwa iklim organisasional sebagian adalah turunan dari atau reaksi kepada kebudayaan organisasi, seperti perasaan atau reaksi emosional kita terhadap organisasi, kemungkinan dipengaruhi oleh tingkatan kita berbagi nilai, kepercayaan, dan latar belakang yang telah ada pada anggota-anggota di organisasi tersebut. Nah, sebagaimana ada banyak budaya di penjuru dunia, ada banyak budaya juga yang berada di dalam sebuah organisasi. Misalnya, organisasi militer itu lebih cenderung kepada kekuatan fisik dibandingkan organisasi yang ada di kampus atau fakultas. Kalau di organisasi kampus atau fakultas itu biasanya lebih cenderung ke dalam kemampuan atau keterampilan berkomunikasi atau memecahkan masalah. Next.
Nah, kebudayaan organisasi ini dapat dibedakan berdasarkan respon anggota terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, hal-hal apa aja sih yang bisa atau nggak bisa dibicarain dalam perusahaan tersebut atau dalam organisasi tersebut. Yang kedua, bagaimana sih orang menggunakan kekuasaan atau gimana pemimpin itu menggunakan kekuasaan mereka. Yang ketiga, ada bagaimana seseorang mengantisipasi atau menjaga diri dari masalah. Yang keempat, apa sih aturan-aturan tidak tertulis dalam organisasi tersebut? Yang kelima, ada apakah moralitas dan etika organisasi itu? Dan yang terakhir itu adalah cerita-cerita apa yang dibicarakan tentang organisasi. Next. Nah, pemimpin itu dapat memainkan sebuah peran yang aktif dalam mengubah kebudayaan organisasi. Pemimpin dapat mengubah kebudayaan dengan menghadapi atau mengabaikan isu-isu, masalah, atau proyek tertentu, serta dapat memodifikasi kebudayaan melalui reaksi mereka terhadap krisis dengan memberikan penghargaan pada perilaku yang berbeda, atau dengan menghilangkan hukuman yang sebelumnya berlaku bagi perilaku tertentu. Tetapi, mengubah kebudayaan organisasi itu memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Terkadang bisa menjadi sangat sulit, khususnya pada organisasi-organisasi yang begitu besar atau yang memiliki kebudayaan yang kuat. Next. Nah, selanjutnya ada teori kebudayaan organisasi. Teori kebudayaan organisasi itu bisa dilihat dari bingkai berikut ini. Nah, yang pertama itu ada kebudayaan hierarki yang merupakan organisasi yang menekankan pada stabilitas dan kontrol juga memusatkan perhatian ke dalam organisasi. Nah, organisasi dengan kebudayaan hierarki ini cenderung memiliki aturan dan prosedur yang formal. Mereka cenderung memiliki tempat kerja yang benar-benar terstruktur. Contohnya itu adalah instansi pemerintah, restoran cepat saji, dan perusahaan manufaktur besar. Selanjutnya ada kebudayaan pasar yang merupakan organisasi yang menekankan pada stabilitas dan kontrol tetapi memusatkan perhatian pada lingkungan eksternal. Nah, kebudayaan pasar ini sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil. Dan hasil yang paling diperhitungkan biasanya adalah ukuran finansial dari sukses seperti keuntungan. Nah, kebudayaan pasar ini dicirikan dari penekanan keseluruhan pada kemenangan. Biasanya didefinisikan secara sederhana sebagai mengalahkan saingan. Selanjutnya ada kebudayaan klan, yaitu merupakan organisasi yang menekankan pada kepemilikan tingkat fleksibilitas yang tinggi dan kewaspadaan, serta memusatkan perhatian ke dalam bukan keluar. Nah, kebudayaan klan ini dicirikan oleh rasa kesatuan, juga berbagi nilai dan tingkat partisipasi serta membangun konsensus yang tinggi. Kebudayaan klan ini percaya bahwa jalan menuju kesuksesan itu berakar pada kerjasama tim, kesetiaan, dan memperhatikan orang-orang yang ada dalam organisasi, termasuk kelanjutan perkembangan mereka. Dan yang terakhir ada kebudayaan advokarsi yang merupakan organisasi yang menekankan pada kepemilikan tingkat fleksibilitas yang tinggi, dan kewaspadaan, serta memusatkan perhatian keluar. Nah, kebudayaan advokasi ini adalah kebudayaan yang dinamis dan berubah agar menumbuhkan kreativitas dan kewirausahaan dengan baik dan terus berada dalam posisi terdepan. Next. Tambahan pemikiran untuk masalah organisasi bagi pelajar dan pemimpin muda. Kolega-kolega yang lebih muda kadang memiliki ekspektasi yang tidak realistis pada proses pembuatan keputusan dalam organisasinya, berdasarkan kurang akrabnya pada jenis-jenis dinamika organisasional. Alasan utama mengakrabkan diri pada variabel-variabel sebuah organisasi adalah konteks yang diberikannya untuk memahami proses kepemimpinan dalam tingkatan organisasi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Niwayan. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Nikomang. Kepada Nikomang dipersilakan. Selanjutnya yaitu materi tentang lingkungan. Tingkat lingkungan dari situasi mengacu pada faktor-faktor di luar tugas atau organisasi yang masih mempengaruhi proses kepemimpinan. Kita akan fokus pada
dua aspek yang saling berhubungan dari aspek yang ada di luar organisasi, dari situasi cara pemimpin lebih sering menghadapi situasi yang tidak diperkirakan, asing, atau rumit. Nah, next slide. Nah, yang selanjutnya itu yang pertama, apakah semua berubah lebih banyak dari sebelumnya? Salah satu aspek umum dari situasi yang mempengaruhi kepemimpinan adalah derajat perubahan yang sedang terjadi. Memimpin dalam situasi yang relatif stabil memberikan tantangan yang berbeda-beda yang biasanya lebih sederhana dengan memimpin pada situasi yang dinamis. Banyak orang yang mungkin menyaingi zaman kita dalam hal efek perubahan yang dimiliki teknologi di kehidupan kita. Di sisi lain, kita juga dapat mengatakan teknologi diperkenalkan pada kebanyakan masyarakat Amerika pada awal hingga pertengahan abad 20, seperti penerangan rumah dengan listrik, kulkas, oven gas, dan elektrik, serta ledeng dalam rumah, mengubah kehidupan lebih dramatis dibandingkan teknologi baru pada akhir dekade ini. Kepemimpinan pada dasarnya lebih dari sekedar seorang pemimpin atau perilaku dan keahliannya. Beberapa jenis hubungan yang terbangun dengan pengikut adalah penting dan keahlian yang khusus juga dibutuhkan dalam organisasi. Next slide. Yang kedua yaitu memimpin dalam kebudayaan masyarakat. Pembuatan keputusan seringkali memerlukan waktu lama untuk terlebih dulu memastikan semua orang yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut memiliki masukan. Salah satu bukti prinsip pemikiran di Amerika Serikat yang jelas terlihat adalah kemajuan karir individual merupakan suatu yang diinginkan dan baik. Dalam kebudayaan lain, manajer tidak mau berkompetensi dengan rekannya untuk penghargaan dan promosi agar tidak mengganggu keharmonisan kelompok atau tampak egois. Salah satu contoh lain dari potensi konflik atau kesalahpahaman dapat dilihat dari kasus orientasi otoritas cara seorang menggunakan hubungan kekuasaan dan otoritas dengan yang lainnya. Amerika Serikat termasuk negara yang muda dan dinamis, yang sebagian besar dihuni oleh imigrasi, dibandingkan negara lain asal-usul keluarga dan latar belakang kelas hanya sedikit dipikirkan. Ada kepercayaan bahwa sukses harus datang dari kerja keras dan bakat individu, bukan karena hak keturunan atau pendirian kelas. Ini menjadikan adanya informalitas dalam dunia kerja, bahkan antara individu yang memiliki posisi jauh berbeda dalam perusahaan. Next slide. Selanjutnya yaitu, apakah kebudayaan masyarakat? Kebudayaan masyarakat adalah perilaku yang dipelajari yang merupakan sifat dari keseluruhan cara hidup seseorang anggota dalam masyarakat tertentu. Kebudayaan berbeda antara satu dan lainnya seperti individu, berbeda antara satu dengan lainnya untuk orang luar. Kebanyakan aspek penting dari kebudayaan apapun yang biasanya meliputi perilaku, tindakan, dan bahasa tubuh yang khusus yang merupakan ciri kebudayaan tersebut. Orang Amerika yang mengunjungi orang Thailand, contohnya akan heran bahkan terganggu dengan kebiasaan pria Thailand yang berpegangan tangan di tempat umum. Mereka mungkin akan bereaksi negatif pada perilaku semacam itu karena itu tidak biasa bagi mereka dan penuh dengan makna-makna. Amerika Serikat tidak apa-apa bagi wanita untuk berpegangan tangan di tempat umum, tetapi pria seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Walaupun perilaku tersebut sangat umum, itu hanya ujar sebuah gunung es. Banyak budaya yang tidak akan dengan mudah terlihat seperti kebanyakan gunung es berada di bawah air. Hal-hal tersembunyi dari pandangan seperti kepercayaan, nilai, dan mitos yang memberikan konteks bagi perilaku yang terjadi. Oleh karena itu, pengaruh yang jelas bagi para pemimpin bisnis dalam konteks global adalah kebutuhan untuk sadar dan menghormati perbedaan budaya dan
perspektif budaya. Next slide. Selanjutnya yaitu penelitian global. Global adalah akronim untuk program penelitian yang disebut Program Penelitian Kepemimpinan Global dan Keefektifan Perilaku Organisasi. Ada dua definisi singkatnya. Yang pertama yaitu orientasi masa depan. Derajat ketika seseorang individu dalam organisasi atau masyarakat ikut serta dalam perilaku yang berorientasi masa depan seperti membuat rencana dan berinvestasi di masa depan. Yang kedua yaitu kolektisme. Derajat ketika seseorang individu mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan, dan rasa kesatuan dalam organisasi, keluarga, atau kelompok kecil lainnya. Di dalam penelitian global terdapat 6 dimensi penjelasan. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatis atau berdasarkan nilai mencerminkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengharapkan perform yang tinggi dari orang lain yang berdasarkan pada nilai inti yang teguh dipegang. Yang kedua yaitu kepemimpinan berorientasi, yaitu tim yang menekankan pada pembangunan tim yang efektif dalam tujuan atau sasaran bersama di antara anggota tim. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif, mencerminkan tingkat ketika manajer melibatkan orang lain dalam membuat dan mengimplementasikan keputusannya. Yang keempat yaitu kepemimpinan berorientasi kemanusiaan, mencerminkan kepemimpinan yang mendukung dan penuh pertimbangan, juga mengasihi dan murah hati. Yang kelima, kepemimpinan otonomis adalah kepemimpinan yang independen dan individualistis. Yang terakhir yaitu kepemimpinan melindungi diri fokus pada penjaminan keamanan dan keselamatan individual atau anggota grup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niko Mangayuni yang telah menyampaikan materi presentasinya. Selanjutnya kepada kelompok yang tidak presentasi dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar sebelum jadwal perkuliahan habis. Terima kasih yang telah mendengarkan dan yang sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.